saya teringat dengan satu kisah yang luar biasa. Kisah ini berangkat dari seorang ahli fikih, ulama ahli fikih namanya Abdullah bin Mubarak. Ya. Jadi Abdullah bin Mubarak kala itu lagi melaksanakan ibadah haji. Pas lagi melaksanakan ibadah haji, pulang dari Mekah, selesai ibadah haji, di jalanan ketemu ada orang tua perempuan. Jadi perempuan tua yang sedang berdiri duduk celingak-celinguk, ditanya sama Abdullah bin Mubarak, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Disalamin dulu. Dijawab sama perempuan ini, jawabannya nggak kayak orang biasa dikasih salam. Kalau kita dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa jawaban dari perempuan ini? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ada dalam surah Yasin. Jadi jawabannya Al-Quran. Makanya ini diabadikan dalam satu kisah namanya perempuan yang berlisan Al-Quran. Di samping dia berlisan Al-Quran, dia hafal Quran. Kalau kita cuma hafal doang kadang-kadang, tapi jarang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya pakai Quran. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ditanya lagi sama Abdullah bin Mubarak, apa yang sedang kamu lakukan, wahai seorang ibu di sini kok sendirian, keluarganya mana? Dijawab sama dia, mayyudlilillahu fala hadiyalah. Dalam Al-Quran lagi. Artinya lagi tersesat. Yang nanya ulama, yang ditanya penghafal Quran. Coba kalau yang nanya kita, Bu, bingung juga nih ibu, apa maksudnya jawabannya ya? Ya. Tapi Abdullah bin Mubarak seorang ulama ahli fikih, dia juga hafal Quran. Oh, dia faham maksudnya, lagi tersesat. Kalau boleh tahu, emang ibu dari mana? Rumahnya di mana? Dia bilang, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil. Oh, dari Masjidil Haram mau balik ke Masjidil Aqsa, rumahnya di Palestina. Kita doain saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah kasih kemenangan ya ibu-ibu ya. Insyaallah ya, Israel itu yang jahat-jahat sama saudara kita. Saudara kita baik yang semuslim ataupun yang non muslim, mudah-mudahan dilindungi. Saya kalau ngelihat postingan-postingan tuh udah nggak kuat ngelihat postingan Palestina itu. Ya, apalagi kalau ngelihat anak-anak kecil yang jadi korbannya. Kita cukup dengan doa, kita punya rizki, kita sumbangin, mudah-mudahan jadi keberkahan dan bantuan luar biasa buat mereka semua. Nah, ternyata ibu ini orang Palestina, kesesat, ketinggalan sama anaknya. Lagi nanya Abdullah bin Mubarak seperti itu, ditanya lagi, sudah berapa hari? Salasayalin sawiya. Oh, udah 3 hari rupanya. Nggak lama datang anaknya. Ditanya anaknya, kata Abdullah bin Mubarak, ini ibu kamu betul? Betul. Kok dia jawabnya pakai Quran? Kata Abdullah bin Mubarak, ini nazar ibu saya. Dia bilang ketika dia sudah hafal Quran, dia tidak akan lagi berbicara kecuali yang keluar dari lisannya adalah Al-Quran. Kenapa? Saking iffah, saking menjaga, dia nggak mau yang keluar dari lisannya tuh nyakitin orang. Dia nggak mau yang keluar dari lisannya itu adalah perkataan yang buruk, makanya dia berjanji yang keluar adalah Al-Quran. Kira-kira kita yang hadir bisa begitu nggak? Insya. Jadi kalau ada yang nanya jawabnya pakai Quran. Kita nyari dulu ayat berapa, juz berapa. Tapi insya Allah kita setelah dengar cerita ini mudah-mudahan jadi inspirasi yang luar biasa. Pulang dari sini ngafal Qurannya makin getol lagi. Jadi ngafal Quran jangan cuman anak kita suami juga harus ngafal Quran. Gak ada kata terlambat. Udah hafal, jangan sekedar jadi hafalan, tapi diaplikasikan melalui lisan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir juga berlisan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Jadi itu, cukup diam atau berkata yang baik. Berkata yang baik sebagaimana tadi usaha yang dilakukan oleh seorang perempuan tua yang ditemukan oleh Abdullah bin Mubarak. Atau diam aja. Orang ada yang gibahin orang, kita diam. Tapi banyak orang yang gak mau ikut gibah, dia duduknya samping orang yang lagi gibah. Betul ya?
Saya emang gak mau gibah, dosa. Tapi dia begini. Walaupun gak ikut ngobrol, gak ikut gibah, sesungguhnya dia juga mendengarkan gibah. Jadi untuk menghindari membicarakan orang lain, berkata yang buruk, harus ada ikhtiar dan proses yang luar biasa. Sulit. Apalagi perempuan. Ini kan sering Dr. Aisyah Dahlan di sini ya. Dr. Aisyah Dahlan itu apa bilang? Menurut neuroscience itu kan perempuan dalam satu hari bisa berbicara 17.000 sampai 20.000 ya, bahkan 20.000 kata. Jadi kalau nggak ngomong tuh rasa kita puyeng ya. Puyeng, emang fitrahnya kita doyan ngomong. Masya Allah. Jadi saya pas dengar, oh iya juga bener. Itu 20.000 kata perempuan yang bukan penceramah, Bu. Nah kalau penceramah berapa lagi tuh? Ya, lebih banyak lagi. Maka dari itu, kalau kita faham, kita tahu fitrah kita doyan ngomongnya yang baik-baik. Sama suami ngomong yang baik, sama anak ngomong yang baik. Kan perempuan ini punya tiga saya lupa disebutnya nih. Dia punya 3 posisi. Anak perempuan, istri, madrasatul ula, seorang ibu. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu ketika dia sudah jadi istri dan ibu. Ini naik derajatnya. Kenapa? Cobaannya lebih banyak. Kalau dia masih jadi anak perempuan, belum ada yang dia urusin, belum ada dia ngadepin suami, belum ada dia ngadepin anak. Tapi kalau sudah menikah, dia harus lebih menurunkan egonya. Dia harus menyatukan visi misinya dengan suaminya. Udah punya anak, dia harus membagi waktunya. Dia harus mengedepankan anak-anaknya. Maka 2 posisi ibu dan istri ini punya tingkatan yang lebih mulia. Saking mulianya, ibu dan istri ini punya lisan yang kalau dia ngomong baik mustajab, kalau dia ngomong buruk pun mustajab. Silahkan dicatat ibu-ibu sekalian. Salah suda'awatin mustajabatun la syakka fihim. Ada 3 doa yang mustajab, gak ada keraguan nih di doa ini. Siapa itu? Yang pertama, orang yang doanya mustajab di hadapan Allah, da'watul mazlum, orang yang dizolimi, orang yang mendapat kezoliman. Tuh, da'watul mazlum, ya, orang yang dizolimi. Yang kedua adalah wa da'watul musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Itu kalau dia doa mustajab. Yang ketiga wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya, wabil khusus seorang ibu. Ya. Jadi 3 orang yang doanya mustajab. Siapa saja ibu-ibu? 1, orang yang sedang dizolimi. Yang kedua, orang yang sedang dalam musafir atau perjalanan. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya, wabil khusus ibu kepada anaknya. Saya teringat satu kisah yang luar biasa. Oke, kalau doa orang yang terzolimi kita sudah paham betul. Ibu-ibu kalau lagi dizolimi sama orang lain, wabil khusus sama suami sendiri, doain yang baik-baik. Jangan yang gak baik. Suami nyakitin kita, ya Allah saya dizolimin sama suami saya doakan suami saya besok di PHK ya Allah dari kerjaannya. Akhirnya suami gak bisa nafkahin, gak punya uang, ekonomi murat marit. Kesalahan siapa? Salah satunya doa dari istrinya. Hati-hati doa orang dizolimi. Udah dia istri dizolimi lagi. Wah, itu harus pintar-pintar memilih doa. Kemudian doa orang yang sedang dalam perjalanan. Kenapa? Ini mustajab juga. Dia letih, kadang-kadang dia nggak punya bekal, kadang-kadang dia habis bekalnya di perjalanan, kadang-kadang dia menemukan banyak masalah dalam perjalanannya. Ini mustajab juga. Apalagi sudah musafir, fisabilillah, dia sedang tolabul ilmi, belajar. Wah, Masya Allah, ini mustajab luar biasa. Ya, maka jangan sepele sama doa para santri. Doanya anak-anak yang lagi belajar di pondok pesantren, itu mustajab. Nunggu kiriman emaknya dia sabar.
Betul ya? Ngutang sama temennya dia, sabar. Mau makan kehabisan lauk dia, sabar. Ya Allah, dia sedang dalam perjalanan, tapi perjalanan menuntut ilmu. Ini mustajab. Yang ketiga adalah da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ada kisah yang masyhur dan populer. Dulu ada seorang abid, ahli ibadah, dia juga ulama, namanya Syekh Jurej. Jadi Syekh Jurej ini ibadahnya bukan main, Bu, Masya Allah, rajin sekali, maka disebut abid, ahli ibadah. Tapi satu ketika dia dapat fitnah di akhir hidupnya. Ya, saat itu Jurej itu dia punya tempat ibadah, apa disebutnya tuh kayak serambi, tempat ibadah khusus buat dia sholat. Pas dia lagi sholat, tapi di sini sholatnya sholat sunnah, bukan sholat fardu. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lagi sholat, tiba-tiba ibunya lewat tempat ibadahnya, manggil, mungkin ada minta tolong, Jurej, ya Jurej. Dia berkata dalam hatinya, ibu saya penuhin panggilan atau saya lanjutin sholat? Ah, engkau lebih mulia ya Allah. Pokoknya sholat kepadamu gak boleh dibatalkan ya Allah. Padahal itu sholat sunnah. Beda kalau sholat fardu, beda cerita. Kalau sholat fardu orang tua manggil, gak apa-apa gak kita jawab. Tapi kalau sholat sunnah, sunnah itu mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, dikerjakan berpahala, ditinggalin gak dosa, itu sunnah. Jadi kalau dibatalin dulu boleh. Kita lagi sholat duha, suami manggil, batalin dulu. Jangan sampai jadi murka suami kita, apalagi suami kita mau makan, lapar. Ntar dulu bininya sholat duha 8 rakaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kepekaan itu harus kita latih. Ya, jangan sampai udah sholat dulu, anak udah nangis, padahal sholat duha yang diutamain apa? Yang lebih mudorot. Kewajiban kita dulu. Ini Jurej sholat sunnah, ibunya manggil nggak dipenuhin. Dipanggil lagi yang kedua kali, ya Jurej, nggak dipenuhin. Yang ketiga kali, ya Jurej, ibunya bahasa kitanya kalau orang Cinere gedek, marah gitu ya. Ya Allah, ini kok si Jurej sama orang tua nggak ada, dia nyaut-nyaut dikit, nggak ada dia memenuhi panggilan. Maka ibunya berdoa, apa doa ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Allahumma la tumitshu, ya Allah jangan matikan Jurej hatta turihi wujuhal mumisat, sampai dia ngelihat wanita pezina. Dia nggak berzina, enggak. Maksudnya sebelum mati dia ketemu dulu sama perempuan pezina gitu. Biasanya kita mohon maaf ketemu sama ada perempuan-perempuan yang suka menjual diri, ketemu doang gitu doa ibunya. Jadi bukan jangan matikan dia sebelum dia berzina dengan wanita pezina, bukan. Tapi jangan matikan dia sampai dia ngelihat dulu fitnah di depannya tentang wanita pezina. Itu doa ibunya yang lagi kesel. Makanya hati-hati kita doain anak suami yang baik-baik. Satu ketika gak lama Jurej itu didatangi oleh seorang perempuan. Dia ahli zina lah pokoknya. Ini demen sama ahli zina ya. Kalau ada orang ahli Quran, ahli ibadah, dia ahli zina. Ada ya. Ya dia suka berzina, dia suka melakukan kemaksiatan. Kemudian dia ingin melakukan fitnah kepada Jurej. Pokoknya saya mau rayu Jurej di tempat ibadahnya di malam hari, gimana caranya biar Jurej itu kegoda, kerayu sama saya, akhirnya mau berzina. Dirayu-rayu, Jurej imannya tebal, kuat, nggak zina dia, nggak mau, diusir perempuan itu, pergi, jangan menggoda, merayu saya lagi. Wah, ini keimanannya hampir setara dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang ketika ditarik dari belakang sama Zulaiha, apa kata Yusuf? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Tapi nyari laki zaman sekarang gitu susah. Betul ya Bu ya? Susah nggak? Ada perempuan cantik ngajak ke hotel, masuk kamar dikunci sama tuh perempuan, kata lakinya digembok kalau perlu katanya. Ya biar aman, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan masih ada banyak lelaki-lelaki yang insya Allah keimanannya seperti Jurej, Nabi Yusuf dan orang-orang salih lainnya insya Allah ya.
Kemudian apa yang terjadi? Udah diusir. Jurej kemudian kembali beribadah. Ini kesel nih. Perempuan pezina tadi, oh kok saya nggak berhasil godain Jurej, si ahli ibadah ini. Nggak lama dia keluar dari tempat Jurej, ada seorang pengembala kambing. Dia demen sama nih wanita ini. Ya akhirnya dia berzina dengan wanita tersebut. Mereka saling suka berzina. Hamil wanita itu, dia bilang sama orang satu kampung, dia hamil anaknya Jurej. Difitnah Jurej, itu doa ibunya tadi. Jangan sampai dia mati sebelum menghadapi fitnah dari perempuan pezina yang akan dia temui. Tuh ya, akhirnya dapat fitnah, ini anaknya Jurej. Jurejnya hampir dimaki, kemudian diasingkan oleh warga kampungnya. Engkau ahli ibadah, ulama, tapi pezina ternyata, menghamili anak orang lain dan lain sebagainya. Hampir dibunuh Jurej. Apa kata Jurej? Jangan bunuh aku kecuali kita menunggu anak itu lahir. Lahirlah anak tersebut. Ketika anak tersebut lahir, dipegang sama Jurej. Wahai anak bayi, katanya, siapa ayahmu? Kalau bahasa orang Cinerenya, who is your father? Katanya. Gitu ya, betul ya ibaratnya. Babeh kamu siapa? Gitu ya, babak kamu siapa nih? Coba. Akhirnya bayi itu dengan kuasa Allah bisa jawab. Ayahku adalah pengembala kambing. Di situ orang semua minta maaf sama Jurej dan mereka nyesel, ya Allah Jurej, maafin Syekh, ya Allah kita udah fitnah. Kita percaya ternyata anak ini anak pengembala kambing. Maka ada beberapa bayi yang bisa ngomong ketika masih kecil kan. Salah satunya itu bayi yang ada di zaman Jurej. Jurej itu hidupnya dulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu di kaum Bani Israel. Ya. Kemudian lagi ada Nabi Isa. Nabi Isa waktu bayi itu bisa ngomong juga. Ketika banyak fitnah terhadap ibunya, Nabi Musa mengatakan, ya nggak ada ayahku gitu ibaratnya. Nah ini Masya Allah, kekuasaan Allah menjawab dari bayi tersebut. Dan Jurej itu cuma dapat fitnah, cobaan. Tapi di situ Jurej nggak marah, malah muhasabah diri. Apa dia bilang? Ya ini hikmahnya. Ya mungkin saja ini pelajaran buat saya karena dulu saya tidak memenuhi panggilan ibu saya.